Audio Jungle. Audio Jungle. Saya semangat setiap hari itu. Luar biasa Bapak ya. Iya. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan ya oleh Allah SWT. Iya. Nah Bapak, kita mau diskusi ringan nih Pak hari ini. Iya. Sebelum kita coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang topik pilihan hari ini. Ya, jadi pada hari ini coach dan kunci akan saya amati ya, dengannya sebagai kunci, kemudian nanti rekan Anda juga sebagai kunci ya, dan menilai selaku supervisor sesuai dengan topik. Nantinya akan saya amati apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada kunci Saya. Nah, betul sekali. Bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa juga nanti sesuai prinsip ya Bapak dari coaching, yaitu apa Bapak yang mau masih ingat? Itu kalau masalah kemitraan. Nah, kemitraan, proses kreatif ya, memaksimalkan potensi luar biasa. Oke. Jadi pertanyaan saya pertama adalah kompetensi apa yang tidak dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, kunci kali ini nanti itu saya akan pada pertama itu presence atau hadir penuh dengan kunci saya mencoba menghadirkan diri saya secara penuh dan optimal. Iya. Apa bedanya dengan mindfulness Bapak? Mungkin bisa ya apa perbedaannya dengan presence? Jadi nanti itu Audio Jungle. ini mungkin yang utama ya bagi saya itu melatih diri itu supaya lebih selain berfokus pada kemitraan yang posisikan diri itu sebagai mitra, saya kalau hadir itu tidak memikirkan masalah yang lain, insya Allah akan mendapatkan solusi daripada masalah yang disampaikan. Iya Bapak. Lalu kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Hasan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi setelah saya menghadirkan saya secara umum, saya ingin semakin banyak menggunakan saya menggunakan ya nanti dari menggunakan Selamat siang Pak Tommy. Halo, selamat siang Pak Hasan. Sudah ngopi belum, Pak? Sudah Pak Tommy, terima kasih. Mantap. Nah, dengar Pak Tommy, itu Oke. ada yang ingin disampaikan nih. Sambil ngobrol santai aja Pak Tommy ya. Iya Pak, begini loh, ini ada yang ingin saya sampaikan Pak. Ya, mungkin waktu 20 sampai 30 menit saja nih Pak kita. Oke, siap. Ini Pak Hasan, Iya, gimana ya, Pak? ini Pak Hasan, ini terkait dengan rekan guru di sekolah Pak. Biasa nih perhatikan dari tahun ke tahun kok tetap aja gitu loh Pak. Belum ada inovasi-inovasi gitu. Jadi dominasinya tuh antara ceramah terus memberikan tugas lewat buku paket. Iya, ya. Jadi masalahnya ini pembelajaran dari guru-guru ini kurang bervariatif gitu. Kira-kira nanti dari percakapan kita ini apa sih yang ingin diharapkan oleh Pak Tommy? Iya Pak, ini perubahannya nih Pak ya. Perubahan ini memang dari menurut saya yang pribadi Pak ya. Menurut pemikiran saya itu harusnya metodenya itu lebih bervariatif, punya strategi yang bervariasi. Misalnya bisa menggunakan aplikasi yang lebih bagus. Mungkin poin-poinnya itu bisa dipercantik, kan sekarang ada aplikasi apa gitu Pak ya. Oh, iya. Ya gitu. Ini mungkin tidak apa-apa, mungkin berbeda atau istilahnya itu punya variatif yang lain gitu, tapi menarik gitu Pak. Menarik. Dan Iya, ya. betul, bisa menarik anak-anak itu Pak untuk belajar lebih semangat ya. Iya. Jadi tidak ceramah terus anak-anak bosen. Itu Mungkin yang disampaikan Pak Tommy itulah kondisi ideal mungkin ya. Jadi kira-kira di sekolah itu masih
pada level berapa gitu Pak ya? Dari Oke Pak Hasan, kalau level itu menurut saya Pak, ini masih level 5 Pak ya. level 5 ya? Karena banyak guru baru dan senior itu. Senior. Maksud saya kan guru baru. Iya, dari 5 itu kira-kira bisa ditingkatkan sampai level berapa ya Pak? Iya, mungkin ya prediksi saya sih mungkin level dulu Pak. Level Karena 7. perlu waktu lumayan panjang untuk perubahan, karena kan banyaknya yang tadi tuh guru senior itu Pak yang harus Iya. pelan-pelan, alon-alon lakon seperti itu. Kira-kira usaha apa untuk menciptakan adanya perubahan dari 5 menuju 7 itu yang akan dilakukan Pak Tommy? Ya, sebenarnya ini saya terus berpikir Pak, ya tindakan apa yang bisa saya lakukan. Namun saya punya inisiatif nih Pak, berupa mungkin penghimasan maupun mentoring face to face. Jadi saya mungkin nyun sewu ke rekan-rekan guru kayak gitu tanpa saya menggurui, supaya benar-benar mendapatkan pendampingan yang intensif. Saya mendengarkan keluh kesah, mungkin permasalahan dan lain-lain seperti itu Pak Hasan. Mungkin strategi apa yang bisa membuat mereka itu nyaman nantinya dengan Pak Tommy? Oke. Ya Pak, ini saya mungkin koordinasi dulu dari kepala sekolah Pak. Ya mungkin saya mengusulkan ada pelatihan dan workshop. Oke, ada pelatihan dan workshop ya, atau memaksimalkan kelompok belajar dulu Pak, agar guru yang bersangkutan tidak merasa digurui dan merasa tertinggal. Oh iya, Itu Pak. Guru nyaman. Jadi Pak Tommy sudah merencanakan beberapa hal yang banyak. Mungkin mana nanti di antara yang akan direalisasi? Iya, tadi sudah melakukan coaching ya Pak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak setelah melihat observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan Ya, ini saya berupaya tadi saya melakukan alutika. Kita sendiri saya sudah coba menanyakan tujuannya, mengidentifikasi kemudian rencana Pak Tommy bagaimana, kemudian terkait tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa melalui Pak Tommy bisa menceritakan masalahnya dan mencari rencana sendiri, kemudian melakukan perusahaan perubahan pada masalahnya. Baik Bapak, tadi saya lihat sebagai observer ya, proses coaching ini sudah berjalan dengan oh ya, tujuan dia tidak tanggung jawab, dan itu juga sudah berusaha sehingga coach bisa juga sudah dilakukan dengan beberapa prinsipnya dan juga kompetensi. Jadi mudah-mudahan kompetensinya bisa ditingkatkan lagi ya. Nanti ditingkatkan lagi setelah tadi dia juga sempat melihat proses Tommy itu yang nantinya saya tingkatkan lagi itu coba lebih memahami proses daripada cerita ini sehingga nanti bisa melakukan daripada coaching ini dari makanya coba Kira-kira kompetensi apa Bapak yang dilakukan?
Halo, selamat pagi Bu Nadia. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bapak Tommy. Alhamdulillah baik Pak. Pak Tommy sehat? Sehat Bu. Udah makan ini? Alhamdulillah. Apa? Oh sudah makan? Makan iya, alhamdulillah Pak. Ini. Bu, Monggo. ini sebelum kita coaching nih Bu ya, mungkin sebagai awal nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, boleh boleh. ya? Meskipun Boleh. banyak juga nggak apa-apa. Oke, itu Bu. Mungkin kalau banyak ini enaknya ngobrol sambil minum kopi atau makan ya. Oh iya ya betul. Ngebakso di Iya. UM ya. Iya Bu. Iya Bapak Ya. mau menanyakan apa Pak Tommy? Ya, pertama ini Bu, ini pada hari ini coach ya, nanti coach dan coach ini akan saya amati nih Bu. Ini rubrik kita kan diskusi sama masalah tentang apa namanya rubrik penilaian gitu. Ya, hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai selaku supervisor. Ya, sesuai rubrik penilaian. Nanti akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bu ngerti deh, sudah mengerti kan tentang alur kita ya? Oh iya Bapak. T-nya apa? Ayo sama-sama. Tujuan umum. I-nya Terus identifikasi. ya, Terus R-nya rencana Rencana. aksi. Tanya tanggung jawab. sekali bagus, siap semuanya ya. Nah, ini kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada diri ya? Bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi nanti jangan lupa nanti sesuai prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu ya. Oke. Ya. Ya Bu, pertanyaan saya yang pertama adalah ini belum pertanyaan juga. Kita cuman apa sih? Tapi baru Mas pemanasan penjelasan dulu. ya. Supaya suasananya tidak kaku ya. Oh ya, supaya Ya, mencair supaya- seperti betul. hujan di pagi ini. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi apa yang hendak dikembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak Tommy, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama pastinya kita presence ya, jadi hadir penuh, mindfulness dengan kesadaran yang penuh, kesadaran yang penuh, akhirnya membuat kita secara keseluruhan kita bisa totalitas hadir di dalam proses coaching itu tadi. Begitu Pak Tommy. Ya, betul Bu. Tepat. Oke, selanjutnya Bu ya, ini kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pastinya yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan terus kemudian kita mendapatkan jawaban, kan kita mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Selagi itu juga kita memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti itu. Mantap Bu, pertanyaan apa? Jawabannya Bu. Ini terakhir ya, terakhir nih. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Menurut Ibu bagaimana? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini yaitu saya ingin menemukan solusi Bapak dari permasalahan, kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ketika ada suatu permasalahan dengan coaching, kita bisa membicarakan diskusi bersama, kemudian kita memberikan solusinya bersama-sama. Seperti itu. Apa sudah jelas Pak Tommy? Jelas sekali. Harusnya saya tanya yang jelas itu. Jelas sekali, terima kasih banyak Ibu. Oke. Iya nanti sama-sama kita Pak ketemu Tommy. setelah- Ya. Nanti ketemu lagi setelah Ibu ketemu dengan itu ya. Gak Iya. sabar dengan cerita. Gak sabar banget ya bisa ketemu nanti pada saat observasi. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu Nadia. Salam. Dadah. Ya, sudah ulang ini beberapa yang belum disebut, tinggal membaca. Iya baik. Dengar-dengar ada yang ingin saya sampaikan. Audio Jungle. Santai ya Pak saya. Ya, Iya. kita yang Mungkin ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Kita
penelitian dari tahun ke tahun Audio Jungle. jadi masih dengan ceramah dan kemudian edukasi lewat aplikasi. Jadi kalau masalahnya itu Audio dan Jungle. edukasi Kira-kira percakapan hari ini bahasan itu diminta sebelah tentang apa ya Pak? bisa itu dengan ini ada perubahan masif sama-sama ini edukasi kelompok dibuat oleh Audio Jungle. Tapi dari strateginya dari strategi ya, Audio Jungle. Nah dari yang diinginkan tadi bisa dikatakan Bapak Ibu di sekolah ini masih Ya, kalau tentang satu guru saya level 5 karena memang banyak guru baru maupun guru yang sudah senior yang memang sudah Audio Jungle. dan adaptasi kira-kira menurut Pak Hasan bisa dibedakan ke level berapa Pak? ya kayak melihat komisi lingkungan dari level 5 bisa kita level 7 level Audio Jungle. yang ke saat ini. Ya, kira-kira usaha untuk menciptakan peningkatan Audio Jungle. seperti apa? Sebenarnya dengan masalah ini saya terus berpikir saya coba mencari apa yang cocok Audio dengan Jungle. masyarakat. Menurut saya punya anak-anak di sini itu berupa sebuah pengimbasan dari metode bisnis Audio Jungle. tersebut supaya benar-benar mendapatkan pendampingan yang jelas. Jadi mentor ini seperti mungkin ya bisa Audio kita Jungle. juga sebagai trainer gitu ya di bahasa saat sudah maka itu kan bisa ya bahasa biar kita harus waktu Audio Jungle. bisa bertukar tempat sharing begitu ya. Audio Jungle. Seperti apa yang bisa membuat mereka Jadi saya akan pertama saya mencoba komunikasi dengan kepala sekolah justru memberikan ada pelatihan, workshop, atau masyarakat kelompok belajar di sekolah ya itu yang bersangkutan bersama-sama ya dan sebuah pencerahan kira-kira kapan bisa Pak? Insyaallah saya akan melakukan Audio Jungle. itu minggu depan karena sifatnya berkoordinasi supaya segera realisasi. Perlu support siapa Bapak Audio kira-kira atau bantuan siapa mungkin yang bisa saling membantu kolaborasi Iya, dengan jadi saya tidak bisa sendirian. Harapannya nanti dari tim Infocom, Audio tim Jungle. media dari sekolah bisa kolaborasi, bisa saling membantu daripada kita yang bisa sendiri. Audio Jungle. Teman-teman mungkin bisa mereka sling-sling gitu ya Bapak ya masih cemerlang ide-idenya. bisa membantu supaya Audio Jungle. Kayaknya ke depan ya Bapak ya. Iya betul-betul. Dan kira-kira kalau ke depan ya Pak ya berarti kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Oke. Halo Bu Nadia, selamat siang Bu Nadia. Apa kabar? Selamat siang Pak Tommy, sehat Pak Tom? Sehat Bu, lumayan. Ya, Ya, semangat ya. mudah-mudahan sehat selalu ya. Min. Bu Nadia, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak apa tadi namanya?
Pak Hasan ya? Dengan Pak Hasan atau siapa Bu? Iya Pak Hasan. Ya, iya Pak Hasan, saya lupa tadi. Iya Pak Hasan. Ya, tadi banyak makan sore, belum minum. Jadi kurang fokus. Ya Bu, ini mungkin saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Ya, setelah melihat atau observasi tadi, ya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching ya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bapak. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bapak. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mempengaruhi coach menceritakan permasalahan dan mencari rencana aksi melakukan sebuah perubahan pada permasalahannya. Seperti itu Pak Tommy. Nah, wah. Ya, tadi saya lihat sebagai observer ya, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan yang berbobot, ya sehingga coachingnya bisa menemukan solusi, tapi tenang ya, luas begitu, jadi tidak ada unsur tegangnya ya. Nah, coaching juga sudah dilakukan dengan prinsipnya, ya. Nah sekarang kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi pada dia? Iya, saya ingin memahami lagi Bapak proses tirta itu bagaimana lagi sehingga peningkatannya semakin baik seperti itu. Dengan adanya proses itu tadi nantinya bisa membantu dan melakukan coaching lebih baik lagi terhadap rekan sejauh saya. Seperti itu. Oke, Bu Nadia. Oke, terima kasih banyak Bu Nadia atas pada hari ini nanti Pak Tommy selaku coach dan Bu Nadia nanti selaku coachingnya akan saya amati dan saya nilai selaku supervisor sesuai dengan rubrik penilaiannya itu nanti sesuai pada nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan coba kepada Bu Nadia, bagaimana nanti Bu Nadia merespon atau menanggapi pertanyaan daripada Pak Tommy. Jadi pesan saya Pak Tommy jangan lupa tetap sesuai dengan prinsip coaching yaitu nanti pembukaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama Pak Tommy, nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Anda dikembangkan pada Bu Nadia kali ini Pak Tommy? Ya. Saya mengharapkan kehadiran penuh Pak, operations yaitu kehadiran penuh ya, jadi benar total mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah atau permasalahan dari coaching. Ya. Kemudian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada pertemuan coaching kali ini nanti? Ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Oke. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kualitas. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan nanti dalam proses coaching kali ini Pak Tommy? Ya. Saya ingin Pak coaching saya ini ya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Permasalahan. Atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Masalahnya. Jadi selain menemukan solusi dari masalahnya, dia juga tahu tahapan dalam. Nih ada yang ingin disampaikan Bu, ini apa nih ya? Ini kita ngobrol dulu yang santai. Mungkin ada makan rezeki. Iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Ini saya punya waktu Bu, ya kita punya waktu 20 sampai 30 menit ya, kita bisa ngobrol ya. Monggo Bu silakan. Ngomong apa nih? Jadi begini Pak Tommy, terkait dengan rekan guru di sekolah kita, saya itu perhatikan ya dari tahun ke tahun itu kok tetap aja gitu ya guru tersebut, jadi belum ada inovasi, belum ada kreativitasnya mungkin, jadi lebih condong ke ceramahnya. Beliaunya itu lebih suka memberikan ceramah ketika pada saat pembelajaran, kemudian memberi tugas lewat buku paket dan LKS. Jadi permasalahannya pembelajaran dari guru tersebut kurang bervariatif gitu Pak Tom. Jadi pembelajaran dari guru-guru ini ya Bu ya. Bu. Iya. Ya, kira-kira nih Bu,
Berarti ya, kira-kira nih percakapan kita hari ini itu yang ingin diharapkan tuh apa ya? Kira-kira. Ya, saya itu ingin ada perubahan gitu loh Pak Tommy, sehingga kita sama rekan sejawat itu kita bisa menginspirasi satu sama lain, kemudian kita juga bisa memotivasi rekan sejawat kita, begitu ya. Jadi saya ingin ada perubahan, begitu. Nah, ya. Baik Bu, ini perubahannya kan pasti ya. Bu yang ingin ada perubahan. Kira-kira nih Bu, perubahan apa yang ingin didapatkan? Kira-kira. Perubahan yang dari metode strategi lebih bervariatif Bapak. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, seperti Yahoo, atau mungkin Quizzes, seperti itu ya. Jadi itu akan lebih membuat anak tertarik sehingga bisa menarik perhatian dari para siswa gitu ya. Jadi minat anak-anak akan semakin tinggi sehingga pembelajarannya juga tercapai, nilainya juga pasti akan mengikuti bagus. Dan tidak ada ceramah-ceramah lagi gitu loh Pak Tom. Anak-anak itu bosan Iya, Pak Tom. bosan ya. Apalagi anak kecil lah Bu ya. Mungkin dewasa aja mungkin kadang juga bosan ya, harus ada perubahan ya. Nah Bu, Ya. ini yang dari yang diinginkan tadi kan bisa dikatakan kondisi yang ideal Bu ya. Kan ideal ya. Nah, variasi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, di sekolah Ibu ini, ya itu masih pada level berapa ya kira-kira? Bu mau ngasih level berapa nih? 1 sampai 10? Iya. Kalau dari rentang 1 sampai 10 di sekolah saya itu masih level 6 Bapak. Jadi memang banyak sekali di sini guru-guru yang baru gitu ya, fresh graduate, kemudian ada juga beberapa senior yang memang lebih banyaknya ceramah gitu ya, mungkin ya karena usia, karena mungkin juga beda zaman, beda kodrat gitu ya. Jadi masih 6 Bapak, iya. Gitu ya. Ya mungkin Ibu kira-kira nih Ibu punya harapan nih ya. Punya harapan itu mau ditingkatkan sampai level berapa nih? Ya, saya mengharapkan ingin di level 8 Bapak, dan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk perubahan karena kan kita menggerakkan itu keseluruhan, jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Misalkan kita ingin inovatif, otomatis kita juga harus bagaimana caranya satu sekolah ini bisa bergerak gitu Pak. Nah nih Pak Tommy ada yang lucu nggak ya? Kenapa kok ketawa? Saya berusaha menyelami Ibu bicara nih. Wow, Sepertinya punya berusaha ini. memahami kata-kata berusaha saya begitu ya. karisma ini, Luar ya. biasa. Itu mindfulness Bapak. Iya, betul. Kehadiran yang penuh begitu ya. Ya, selamat siang Pak Tommy. Saya lihat tadi sudah melakukan coach ya pada temennya. Gimana perasaannya setelah melakukan coach Pak Tommy? Rasanya ini seneng Pak. Senang sekali Sangat. ya. Iya. Ya, tadi sudah melakukan coaching Pak Tommy kepada Bu Nadia. Saya akan menanyakan beberapa hal nih setelah melihat atau observasi tadi percakapan antara Pak Tommy dan ya, pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak Tommy? Iya Pak San. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Pak. Jadi menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa mempengaruhi coach menceritakan permasalahannya dan mencari rencana aksi melakukan sebuah perubahan pada permasalahannya dengan terus gitu nih. Ya, jadi nggak tegang gitu Pak. Oh iya Pak. Tadi saya lihat juga sebagai observer itu proses coaching sudah berjalan dengan baik.